Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada rekan-rekan mahasiswa, ada adik-adik mahasiswa, terima kasih telah memberikan fasilitas kepada saya untuk membuat grup untuk melakukan kuliah online. Pada kuliah hari ini, bahwasanya kita akan membahas tentang filsafat ilmu di dalam subbagian berkaitan dengan logika. Kemarin sudah kita bedakan antara penalaran, logika beserta dengan kebenaran. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengurai satu persatu, yaitu berkenaan dengan logika. Apa sih logika itu sebenarnya? Beberapa pakar menyampaikan bahwa logika itu merupakan cara penarikan kesimpulan yang benar. Jadi, tidak semua orang itu membuat kesimpulan secara benar. Tidak semua orang itu melakukan proses berpikir sehingga dia menyimpulkan sesuatu secara benar. Saya memberikan contoh Juk Riset namanya, penelitian yang bersifat humor di sini. Ada seorang peneliti ingin meneliti apa sih sebenarnya yang membuat manusia itu mabuk. Lalu kemudian peneliti tersebut mencampurkan air dengan whisky luar negeri. Kemudian orang tersebut meminumnya, lalu orang tersebut mabuk. Nah, setelah siuman, kemudian peneliti tersebut mencampur air dengan vodka. Kemudian orang tersebut juga mabuk. Kemudian setelah siuman, orang tersebut mencampurnya dengan Long Island. Mencampur air dengan Long Island. Kemudian orang tersebut juga mabuk. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwasanya manusia itu mabuk karena air. Ya, berdasarkan uraian-uraian di atas, memang kesimpulannya benar karena semuanya menggunakan air. Tetapi meskipun tidak menggunakan air pun, whisky, Long Island, vodka akan membuat manusia menjadi mabuk. Nah, inilah yang disebut dengan logika yang salah. Nah, kemudian perlu disampaikan juga bahwa kesimpulan dari pemaparan contoh penelitian tersebut bahwasanya tidak semua yang masuk akal itu dapat diterima oleh logika. Kenapa demikian? Logika saya itu belum tentu benar menurut logika sampean. Karena kenapa? Karena kita manusia mempunyai proses dan pola berpikir masing-masing, dan itu sifatnya abstrak yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Nah, bagaimana dalam kita melakukan penarikan kesimpulan tersebut? Ada dua cara untuk melakukan penarikan kesimpulan tersebut. Ada dua cara, yaitu menggunakan logika induktif dan logika deduktif. Apa sih yang dimaksud dengan logika induktif itu? Logika induktif, kalau di dalam buku bahasa Indonesia itu dulu kita pernah belajar berkalimat induktif dan kalimat deduktif. Nah, begitu juga dengan logika, bahwa logika induktif ini adalah penarikan kesimpulan dari sesuatu yang khusus menjadi sesuatu yang umum. Kemudian yang kedua adalah logika deduktif. Ini merupakan kebalikan dari logika induktif, di mana logika deduktif tersebut merupakan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.
Oke, coba kita bedah satu persatu bahwasanya logika induktif. Contohnya adalah kalau kita mengatakan bahwa kucing punya mata, manusia punya mata, gajah punya mata, ular punya mata, semuanya punya mata. Sehingga kita membuat kesimpulan dari sesuatu yang khusus itu menjadi umum. Kalau semuanya punya mata, berarti makhluk hidup itu punya mata. Nah, itu yang dimaksud dengan penarikan kesimpulan dari yang khusus ke yang umum, yang kita sebut dengan induktif. Masuk kepada kesimpulan yang kedua, logika deduktif. Logika deduktif ini biasanya menggunakan pernyataan-pernyataan. Ada 3 pernyataan, ada mayor, ada minor, dan kesimpulan. Nah, belum beranjak dari pengertian logika deduktif tadi, bahwasanya yang disebut dengan logika deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang umum menjadi khusus. Dari contoh di awal tadi, bahwa kita coba mengambil dari pernyataan yang umum dulu, bahwa semua makhluk hidup itu punya mata. Ini sudah umum, bahwa semua makhluk hidup itu punya mata. Nah, itu pernyataan yang kedua, semua makhluk hidup punya mata. Terus yang kedua, bahwa Johnny adalah makhluk hidup. Berarti kesimpulannya, berarti kalau Johnny makhluk hidup, berarti Johnny juga punya mata. Begitu. Nah, oleh karena itu, begitulah cara pengambilan kesimpulan secara deduktif. Begitu. Nah, 2 hal itu ya merupakan cara bagaimana kita menggunakan logika itu dengan sebaik-baiknya, agar logika kita itu merupakan logika yang berada pada real kebenaran, yang menurut kita adalah benar dan juga menurut orang lain juga menjadi logika yang benar. Begitu. Nah, itulah ya selentingan berkaitan dengan materi logika. Kepada mahasiswa, silahkan kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.